SM Store, amanah dalam muamalah. Kemudian Allah mengatakan Dzul Arsyil Majid. Dzul Arsyil Majid. Dzul Arsy ay khaliquhu wa malikuhu. Pemilik arsy maksudnya adalah penciptanya dan penguasanya. Al-Majidu ay birraf'i, yaitu dengan rafa', yaitu dengan dhammah ya. Kata Al-Majid itu akhir harokatnya adalah dhammah, Al-Majidu. Jadi kalau Al-Majidu itu sifat Al-Majidu itu kembali kepada pemilik arsy, pencipta dan penguasanya, itu Allah SWT. Jadi Allah yang memiliki arsy, yaitu yang menciptakannya dan menguasainya. Al-Majidu, Allah yang memiliki arsy inilah yang mulia, gitu ya. Al-mustahiqqu li kamali sifatil ulu, yang berhak untuk mendapatkan kesempurnaan sifat-sifat yang tinggi, al-ulu ya, tentang sifat-sifat ketinggian Allah. Allah itu tinggi secara zatnya maupun secara apa? Kedudukannya, secara maknawi, secara kemuliaannya. Allah itu maha tinggi. Jadi di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ya, kita wajib mengimani ya, sebagai Ahlussunnah wal Jamaah wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki arsy. Arsy itu singgasana. Dan ini hakiki ya. Makhluknya adalah makhluk yang hakiki. Dan arsy ini makhluk. Ya, kalau Anda ditanya apa arsy Allah itu makhluk atau bukan, jawab dengan tegas makhluk. Ya. Karena tidak ada ya, selain Allah Subhanahu wa taala yang menjadi khalik, selain Dia Subhanahu wa taala. Nah, arsy ini adalah makhluk ciptaan Allah. Dan arsy ini adalah makhluk yang sangat besar. Dalam hadis Nabi SAW diceritakan perbandingan arsy dengan kursi Allah. Nabi mengatakan, "Mas-samawatu sab'u fil kursi illa kahalqatin mulqatin bi ardi falatin." Tidaklah langit yang 7 dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Cincin itu langit dan bumi, sedangkan padang pasir yang luas adalah kursi Allah SWT. Apa yang dimaksud dengan kursi Allah? Menurut Ibnu Abbas, kursi itu adalah maudhi'u qadamaillah, tempat di mana Allah meletakkan kakinya. Ini jangan dibayangkan Pak ya, seperti raja atau manusia yang meletakkan kakinya di atas sesuatu. Nah kemudian selanjutnya, wa fadlul arsy 'alal kursi, adapun keutamaan atau kelebihan ya, kebesaran arsy di atas kursi, kafadli tilkal falati 'ala tilkal halqah, seperti keutamaan atau kelebihan berupa al-fala ya, padang pasir yang luas atas cincin tersebut. Jadi kalau kursinya Allah dibandingkan dengan arsy, kursi itu ibarat cincin, arsy Allah ibarat padang pasir. Ini menunjukkan bahwasanya arsy itu adalah makhluk yang sangat besar. Nah, ketika ya kita mendapati firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, gitu ya. Ar-Rahman itu tinggi di atas arsy-Nya. Ya, maka wajib bagi kita untuk mengimani hal ini. Dan tidak diperkenankan untuk mengatakan kalimat-kalimat keji tentang Allah dan arsy-Nya. Seperti sebagian orang itu ada yang mengatakan kalau Allah di atas arsy, berarti arsy harus lebih besar daripada Allah. Wal'iyadzubillah. Ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau Allah di atas arsy, berarti ketika arsy-Nya itu tidak ada, maka Allah jatuh. Wal'iyadzubillah. Ini kalimat-kalimat kufur. Ya, kalimat-kalimat kufur yang menggambarkan apa? Sifat-sifat yang tercela kepada Allah Subhanahu wa taala.
sifat-sifat yang penuh kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini adalah kekufuran yang nyata. Maka kita katakan bahwa Allah di atas arsy, namun Allah tidak membutuhkan arsy. Justru arsy Allah membutuhkan Allah. Dan tidak selalu sesuatu yang di atas itu lebih kecil daripada sesuatu yang di bawahnya. Gak mesti. Contoh, Allah menciptakan bumi dengan langit. Besaran mana bumi sama langit? Besaran mana, Mas? Bumi sama langit besar mana? Besar mana? Bumi sama langit? Besar langit. Besar langit. Tapi apakah langit yang lebih besar itu membutuhkan bumi yang lebih kecil di bawahnya? Kan tidak. Sehingga tidak mesti sesuatu yang lebih besar itu harus disangga, atau sesuatu yang besar itu harus disangga dengan sesuatu yang lebih besar. Nggak harus. Ya. Kalau memang itu disangga gitu ya. Tapi langit dan bumi tidaklah bumi menyangga langit. Demikian pula arsy tidak menyangga Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggi di atas arsy-Nya, tapi arsy itu tidak menyangga, dalam arti di sini Allah tinggi di atas arsy-Nya itu ba'inun an khalqihi, kata para ulama dalam kitab-kitab akidah, bahwa Allah itu terpisah dari makhluknya. Ya, terpisah dari makhluknya. Jadi makna istawa itu jangan diartikan bersemayam atau dengan menggambarkan duduk seperti duduknya raja di atas singgasananya, jangan. Tapi istawa itu para ulama menyebutkan maknanya ala wartafa'a, tinggi di atas. Selesai.